Ya, selain kasus Bank Mandiri tadi kami menemukan setidaknya 6 kasus hilangnya uang nasabah sepanjang tahun 2014. Jadi total uang nasabah yang hilang dari 6 kasus ini mencapai 145,5 miliar rupiah, dan dari ke-6 kasus ini semuanya melibatkan orang dalam alias pegawai bank itu sendiri. Berikut ini 6 kasus yang kami temukan. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat ada kasus Bank CMB Niaga cabang Pangkal Pinang. Kasus ini terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2014 dan pelaku adalah 2 orang karyawan bagian IT. Jadi mereka mendebet dana milik bank lalu membuat rekening fiktif di Bank CMB cabang Jakarta untuk memindahkan uang sebesar 22 miliar rupiah. Setelah itu mereka menukarkan uang hasil pembobolan bank dengan mata uang asing, dan kedua pelaku kini sudah diamankan oleh polisi dan dijerat Undang-Undang Perbankan dan Pencucian Uang. Baik, dan saudara, kasus yang berikutnya adalah kasus kedua. Terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Utomo Manunggal Sejahtera Lampung. Modus pelaku dengan menggandakan bilet milik 7 orang nasabah dengan nilai total uang sebesar 46 miliar rupiah. Untuk melancarkan aksinya, tersangka menghubungi nasabah agar menyerahkan bilet mereka dengan alasan bilet akan diganti, padahal tersangka malah menggandakan bilet tersebut dan mengembalikan salinan, sedangkan bilet asli dipegang oleh tersangka. Dan kami akan teruskan kasus-kasus bobolnya uang nasabah yang terjadi sepanjang 2014, tapi sejenak ini kita saksikan dulu keterangan dari Biro Keuangan Daerah. Ini terkait kisruh APBD antara Gubernur DKI Jakarta Ahok dengan Basuki Cahayapurnama dengan DPRD DKI Jakarta. Mari kita lihat. Yang baru saja Anda saksikan adalah komentar dari Redonizar Munuk. Beliau adalah Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan dia tadi menekankan bahwa pembahasan anggaran APBD DKI Jakarta ini belum menemui jalan buntu atau belum deadlock istilahnya, dan perdebatan yang selama ini terjadi soal poin-poin anggaran antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan DPRD hanya berupa dinamika, dan tidak ada pihak yang memang menurut dia menekan pihak yang lainnya, dan ia masih menganggap wajar pembahasan APBD di DKI Jakarta, dan ia tidak beranggapan bahwa permasalahan APBD ini adalah permasalahan adanya poin-poin belanja yang ganjil seperti yang dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama beberapa waktu lalu. Dan dari kasus APBD DKI Jakarta kami kembali lagi ke kasus dibobolnya dana nasabah. Dan kalau tadi kami sudah ungkapkan beberapa dana nasabah di sejumlah bank yang dibobol, ada juga kasus berikutnya. Kali ini dari Bank Pembangunan Daerah di Tabanan, Bali. Jadi pada pembobolan terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, total kerugian yang diderita sebesar 1,7 miliar rupiah. Modus pelaku adalah dengan membuat rekening deposito fiktif. Pelaku ternyata merupakan karyawan bagian marketing dan kredit bank yang saat ini sudah dipecat. Sejumlah orang yang diduga ikut bermain juga sudah dimutasi ke Jakarta. Kita lihat kasus yang berikutnya menimpa pada Bank BRI di cabang Bau-Bau, Sulawesi Selatan, dan ternyata tidak cuma di kota besar. Kasus ini juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Jadi Bank Rakyat Indonesia cabang Bau-Bau pernah terkena kasus ketika seorang karyawannya menggelapkan dana kredit pinjaman nasabahnya sebesar 500 juta rupiah. Kasus ini terbongkar setelah seorang nasabah yang rumahnya akan disita oleh bank mengaku ia sudah melunasi pinjamannya, tapi uang tersebut tidak pernah sampai ke bank karena digelapkan oleh karyawan BRI, dan hingga saat ini pelaku masih dicari polisi. Dan kasus kelima, yaitu dengan nilai uang yang dibobol fantastis sebesar 75 miliar rupiah. Pembobolan terjadi di Bank Syariah Mandiri. Dari 4 pelaku, 2 orang merupakan orang dalam, yaitu seorang marketing manager dan trade officer kantor pusat Bank Syariah Mandiri. Modus para pelaku yaitu mengajukan surat kredit berdokumen dalam negeri ke bank yang akan mereka bobol, sedangkan jaminan yang hendak dipakai dokumennya dipalsukan. Dan saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib. Dan kasus ke-6, saudara, terakhir adalah kasus Bank Permata yang memang masih hangat dibicarakan karena belum ada kejelasan mengenai pengembalian uang nasabah. Modus dari pelaku adalah dengan mengganti nomor password internet banking dan membobol rekeningnya. Sebelumnya pelaku menggandakan SIM card telepon korban lalu menghubungi pihak Bank Permata untuk mengganti password internet banking korban. Korban menduga relationship manager Bank Permata yang terlibat mencuri datanya kemudian digunakan untuk
membobol rekeningnya. Total kerugian dalam kasus ini sekitar 245 juta rupiah dan hingga saat ini kasus masih ditangani polisi dan juga Bank Indonesia. Jadi kesamaan dari beberapa kasus tadi adalah semuanya diduga melibatkan orang dalam dari bank. Dan berikutnya di Kompas Bisnis.